Asminaki cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan satu saya sendiri yaitu Muhammad Syaiful Ulum dengan NIM 2019 51020. Selanjutnya Saya Widya Bintari, NIM 2019 51018. Saya dengan Amanda Bernadita Permatasari dengan NIM 2019 51024. untuk diskusi yang pertama, di sini kita akan mendiskusikan jurnal nasional terlebih dahulu yang berjudul Rancang Bangun Game Jaringan Komputer untuk Pembelajaran berbasis Android. Jurnal tersebut ditulis oleh Fajar Janawir dan Tri Widodo. Untuk tujuan penelitian, metode penelitian sama hasil penelitian, menurut Widya Bintari, bagaimana tanggapannya? Untuk tujuan penelitian yaitu untuk membantu guru dalam proses mengajar, dan game edukasi ini dapat meningkatkan ketertarikan dan membantu siswa dalam memahami materi jaringan komputer dengan cara yang menyenangkan melalui game pembelajaran jaringan komputer berbasis Android. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pengembangan multimedia. Hasil dari penelitiannya, pada menu utama berisikan menu-menu yang bisa teman menu utama berisi menu bermain, belajar, dan keluar. Untuk menu bermain, pada halaman menu bermain terdapat dua pilihan kategori bermain, yaitu simulasi jaringan dan klarifikasi perangkat jaringan. Untuk menu bermain klasifikasi perangkat jaringan, pada halaman permainan klasifikasi perangkat jaringan, pemain disuruh untuk memilih 12 gambar perangkat jaringan dari gambar yang telah disediakan. Pemain akan diberi kesempatan untuk salah 5 kali. Jika pemain salah memilih gambar sebanyak 5 kali, maka akan muncul pop-up jumlah perolehan hasil klarifikasi gambar yang dipilih benar dan salah. Untuk menu belajar, pada halaman menu belajar terdapat dua pilihan materi belajar, yaitu kabel UTP dan perangkat-perangkat jaringan. Jika pemain memilih kabel UTP, maka akan muncul pelajaran kabel UTP. Dan jika pemain memilih perangkat-perangkat jaringan, maka akan muncul pelajaran perangkat jaringan. Dan yang terakhir adalah menu keluar. Pada halaman ini akan muncul pop-up untuk meyakinkan pemain apakah pemain akan keluar dari aplikasi game jaringan komputer. Itu dari menurut saya. Untuk selanjutnya yaitu untuk kesimpulan, kelebihan dan kekurangan, menurut Amanda bagaimana? Pendapat saya tentang kesimpulan yaitu berdasarkan hasil yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu setelah dilakukan pengujian dan wawancara pada peserta didik dan guru, bahwa game ini dapat membantu guru dalam proses mengajar, dan game edukasi ini dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam mempelajari jaringan komputer. Sehingga dengan adanya game ini dapat membantu siswa dalam memahami materi jaringan komputer dengan cara yang menyenangkan melalui game pembelajaran jaringan komputer berbasis Android. Dan untuk kelebihan, yang pertama, penulis menampilkan hasil screenshot hasil aplikasi secara bagus, serta setiap aplikasi diberikan penjelasan secara terperinci sehingga mudah dipahami. Yang kedua, penulis telah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya rancang bangun game jaringan komputer untuk pembelajaran berbasis Android. Yang ketiga, judul dari jurnal tersebut sangat bagus karena membahas tentang edukasi atau pembelajaran sehingga dapat merangsang minat pembaca dan menambah pengetahuan sebagai bahan pembelajaran.
Dan pendapat saya tentang kekurangan, yang pertama, untuk identitas kelengkapan jurnal tidak termuat secara langsung di dalam jurnal tersebut, hanya termuat di dalam situs website. Yang kedua, dalam penulisan jurnal tersebut, untuk space penulisan tidak teratur, karena setiap pergantian paragraf atau ketika mengganti sebuah pembahasan, tidak ada yang menjorok ke dalam dan masih terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD yang baku. Sekian pendapat dari saya. Nah, untuk diskusi selanjutnya yaitu diskusi untuk jurnal internasional yang berjudul Development of Augmented Reality Application for Learning Computer Network Device. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Lutfi Hamzah, Ambiar, Fahmi Rizal, Wakinuddin, Simatupang, Dedi Irfan, dan Rafdinal. Untuk tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian, bagaimana tanggapannya untuk Yanwaradi Nur Cahyo? Untuk tujuan penelitian dari jurnal internasional yang berjudul Development of Argument, di mana tujuan penelitian tersebut untuk membangun aplikasi berbasis AR dalam pembelajaran perangkat jaringan komputer guna meningkatkan pemahaman dan mengembangkan motivasi serta minat siswa. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode System Usability Scale, di mana metode tersebut digunakan untuk menguji kegunaan aplikasi. SUS dikembangkan sebagai pengukur dengan kegunaan secara cepat, di mana SUS merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur kegunaan sistem komputer sesuai dengan sudut pandang subjektif penggunanya. Untuk hasil penelitian dari jurnal tersebut, di mana media pembelajaran ini merupakan sebuah aplikasi Android. Dalam penggunaannya, user terlebih dahulu harus menekan pada smartphone Android yang digunakan secara bersamaan dengan gambar penanda yang telah disediakan. Teknologi AR yang digunakan untuk mengembangkan media ini yaitu AR berbasis marker, di mana untuk melihat objek virtual berupa model 3 dimensi dalam aplikasi ini harus terdapat objek gambar penanda yang dipindai menggunakan kamera smartphone. Gambar penanda tersebut disebut dengan penanda target. Dengan teknologi AR berbasis penanda yang ada, objek yang ditunjuk hanya dapat dimuat pada layar dari satu penanda, dan penanda lain harus ditambahkan agar objek yang sama dapat dimuat di dalam layar lagi. Masalah untuk penanda yang relevan seharusnya disertakan dan ditampilkan di dalam layar. Eksploitasi teknologi AR dalam pengembangan media pembelajaran memberikan perbedaan yang terdapat pada pengalaman bagi setiap guru maupun siswa. AR dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran nyata maupun virtual yang akan dikombinasikan untuk membuat pengalaman belajar yang lebih unik. Dalam tinjauan sistematis studi dan aplikasi, penggunaan AR dalam dunia pendidikan terbukti sangat efektif untuk beberapa tujuan, seperti prestasi belajar yang baik, motivasi belajar, keterlibatan siswa, dan sikap yang positif. Sesuatu membatasi pengguna teknologi VR atau AR dalam pengaturan pendidikan bukanlah pengguna teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk belajar. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk kesimpulan, kelebihan dan kekurangan. Menurut saya untuk kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil penelitian pada tahap fungsionalitas sistem pengembangan media pembelajaran
pengenalan perangkat jaringan komputer menggunakan augmented reality teknologi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan augmented reality mengenali perangkat jaringan komputer yang mampu mewujudkan dunia maya ke dunia nyata, dapat menampilkan objek gambar 2D menjadi 3D, sehingga metode pembelajaran tidak monoton dan siswa didorong untuk mengetahui lebih lanjut seperti mengetahui bentuk dan visualisasi nama perangkat jaringan komputer yang menyerupai bentuk asli dan informasi dari masing-masing perangkat tersebut. Dan juga setelah mengevaluasi usability dengan CAS sebanyak 31 responden, dapat disimpulkan bahwa aplikasi AR ini dapat diterima oleh siswa tersebut dalam penggunaannya dengan CAS skor yang diperoleh adalah 78,5. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dibatasi hanya pada aplikasi AR untuk satu aplikasi saja. Mata pelajaran dan evaluasi hanya digunakan untuk satu universitas. Kelebihannya, satu, berdasarkan ide dan gagasan dari penelitian tersebut, penulis telah menggunakan dasar teori yang sangat beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian tersebut. Dua, penulis telah menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak, tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Pembahasan dan tiga, pembahasan pada jurnal tersebut disusun oleh penulis secara singkat dan jelas, sehingga pemahaman jurnal ini akan lebih berbobot dan sangat mudah dipahami berdasarkan hasil gambar yang telah dijelaskan oleh penulis dapat memberikan pengetahuan oleh pembaca dalam hal pembelajaran perangkat lunak dan jaringan komputer. Untuk kekurangannya sendiri yaitu satu, untuk identitas kelengkapan jurnal tidak termuat secara langsung di dalam jurnal tersebut, hanya termuat di dalam situs website dan tidak dilengkapi dengan pengimplementasian ke dalam bahasa pemrograman. Dua, keterbatasan dalam penelitian terdapat beberapa hal yang dibatasi dalam penerapan aplikasi AR pada satu mata kuliah dan hasil evaluasi hanya digunakan tertuju pada satu universitas saja. Sekian dulu diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.